Margarita Narmasari. Saya dari kelas E angkatan 2019 dengan NIM B1A11917. Saya dari prodi S1 Farmasi dan saya dari Universitas Megariski Makassar. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah kimia fisika, yaitu tentang ikatan logam dan ikatan hidrogen. Yuk disimak videonya. Baik, langsung saja. Untuk materi yang pertama saya akan membahas yaitu tentang pengertian ikatan logam. Jadi, ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara ion-ion positif dengan elektron pada kulit terluar atau yang biasa disebut dengan valensi dari suatu atom unsur logam. Nah, elektron-elektron pada atom logam ini dapat bebas bergerak karena atom logam mempunyai sedikit elektron valensi, sehingga ia sangat mudah untuk dilepaskan membentuk ion positif. Nah, ikatan logam ini juga merupakan ikatan kimia antara atom-atom logam, tetapi ia bukan merupakan ikatan ion maupun ikatan kovalen. Jadi, di dalam suatu logam terdapat atom-atom yang sesamanya yang berkaitan satu sama lain, sehingga suatu logam akan bersifat kuat, keras, dan dapat ditempa. Nah, ikatan logam ini juga terjadi karena adanya delokalisasi elektron, yang sebagian dimana telah diketahui bahwa unsur logam mempunyai sedikit elektron valensi, sehingga kulit terluar atom bagian logam ini relatif longgar. Jadi, ada beberapa kekuatan ikatan logam yang dipengaruhi oleh yang pertama ada jari-jari atom. Jadi, semakin besar jari-jari atom, ini akan menyebabkan ikatan logam semakin lemah. Dan yang kedua, ada jumlah elektron valensi. Jadi, semakin banyak elektron valensinya, ikatan logam semakin kuat. Dan yang ketiga, ada jenis elektron S, P, atau D. Jadi, logam-logam yang blok S ikatannya ini paling lemah, dan logam-logam blok D ikatan logamnya ini paling kuat. Jadi ada skema ikatan logam. Jadi skema ini dapat dilihat bahwa elektron valensinya ini menjadi terdisosiasi dengan inti atom sehingga membentuk larutan elektron. Nah, selanjutnya kita masuk di sifat-sifat ikatan logam. Yang pertama yaitu mempunyai permukaan yang mengkilap. Jadi, menurut Theodore Lorentz, jika cahaya tampak jatuh pada permukaan logam, sebagian elektron valensi logam akan tereksitasi. Karena ketika elektron yang tereksitasi itu kembali ke keadaan dasar, akan disertai pembebasan energi dalam bentuk cahaya atau kilap. Nah, peristiwa inilah yang menimbulkan sifat mengkilap pada permukaan logam. Yang kedua, ada penghantar listrik yang baik atau yang disebut dengan konduktor. Jadi, daya hantar listrik pada logam ini disebabkan oleh adanya elektron valensi yang bergerak bebas dalam kristal logam. Jadi, jika listrik dialirkan melalui logam oleh logam, maka elektron-elektron valensi logam ini akan membawa muatan listrik ke seluruh logam dan bergerak menuju potensial yang lebih rendah, sehingga terjadilah aliran listrik dalam logam. Yang ketiga, ada penghantar panas yang baik. Jadi, sama halnya dengan daya hantar listrik, yaitu daya hantar panas juga disebabkan adanya elektron yang dapat bergerak dengan bebas. Jika bagian tertentu dipanaskan, maka elektron-elektron pada bagian logam tersebut akan menerima sejumlah energi, sehingga energi kinetis atau energi yang dimiliki oleh suatu partikel karena gerakannya bertambah yang membuat gerakannya makin cepat. Nah, elektron-elektron yang bergerak cepat tersebut menyerahkan sebagian energi kinetisnya pada elektron lain, sehingga seluruh bagian logam menjadi panas. Yang keempat yaitu dapat ditempa, dibengkokkan, dan ditarik. Jadi, logam bersifat lentur atau mudah ditempa, dibengkokkan, tetapi tidak mudah patah. Seperti karakteristik ini dapat terjadi
kisi kation atau ion positif yang bersifat kaku atau diam di tempat. Sedangkan elektron valensi logam bergerak bebas. Jika logam ditempa atau dibengkokkan akan terjadi pergeseran kation-kation, tetapi pergeseran ini tidak menyebabkan patah karena selalu dikelilingi oleh lautan elektron. Yang kelima yaitu berupa padatan pada suhu ruang. Jadi, atom-atom logam bergabung karena adanya ikatan logam yang sangat kuat membentuk kristal yang rapat. Hal ini menyebabkan atom-atom tidak memiliki kebebasan untuk bergerak. Pada umumnya, logam pada suhu kamar berwujud padat kecuali raksa yang berwujud cair. Ya, yang keenam yaitu mempunyai titik lele dan titik didih yang tinggi. Jadi, dalam ini diperlukan energi dalam jumlah yang besar untuk bisa memutuskan ikatan logam yang sangat kuat pada atom-atom logam. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh yaitu memberi efek fotolistrik dan efek termionik. Nah, apabila elektron bebas pada ikatan logam memperoleh energi yang cukup dari luar, maka akan dapat menyebabkan terlepasnya elektron pada permukaan logam tersebut. Jika energi yang datang berasal dari berkas cahaya, maka akan disebut efek fotolistrik. Tetapi, jika dari permukaan, maka disebut efek termionik. Nah, berdasarkan golongannya, ikatan logam dapat diklasifikasikan menjadi ikatan logam pada logam golongan utama dan ikatan logam pada logam golongan transisi. Nah, ikatan logam pada logam golongan utama ini ikatan logam pada unsur golongan utama relatif lebih lemah dibandingkan dengan unsur logam transisi. Contohnya itu seperti kristal besi yang lebih kuat dibandingkan dengan kristal logam magnesium. Nah, yang kedua ada ikatan logam pada logam golongan transisi. Jadi logam transisi ini lebih cenderung memiliki titik lele dan titik didih yang tinggi. Alasannya itu karena logam transisi dapat melibatkan elektron 3D yang ada dalam kondisi delokalisasi seperti elektron pada 4s. Lebih banyak elektron yang dapat terlibat, kecenderungan dan daya tarik akan semakin lebih kuat. Sedangkan berdasarkan unsur penyusunnya, ikatan logam itu terbagi dua, yaitu yang pertama ada ikatan logam antar unsur sejenis. Misalnya ini ikatan antara unsur litium dengan unsur litium yang lainnya. Dan yang kedua, ikatan logam antar unsur yang berbeda jenis alloy. Bahan-bahan logamnya ini bukan hanya dibuat dari satu jenis unsur logam, tetapi telah dicampur atau ditambah dengan unsur-unsur lain yang disebut alloy atau sering disebut lakur atau paduan. Misalnya logam baja, stainless steel yang terdiri dari logam besi 72%, logam krom 18% dan logam nikel 8%. Nah, ada beberapa teori-teori ikatan logam. Yang pertama, teori awan elektron. Jadi, teori ini dikemukakan oleh Drude dan Lorentz pada awal abad ke-20. Jadi, menurut teori ini, di dalam kristal logam, setiap atom melepaskan elektron valensinya, sehingga terbentuklah awan elektron dan ion bermuatan positif yang tersusun rapat dalam awan elektron awan tersebut karena elektron valensi tidak terikat pada salah satu ion logam tetapi terdelokalisasinya terhadap semua ion logam. Maka elektron valensi tersebut bebas bergerak ke seluruh bagian dari kristal logam, sama halnya dengan molekul gas yang dapat bergerak bebas dalam ruangan tertentu. Nah, yang kedua yaitu teori resonansi. Nah, pada tahun 1965, Pauling mengemukakan ikatan logam dengan menetapkan konsep resonansi. Menurut teori ini, ikatan logam merupakan ikatan kovalen dan sesuai dengan struktur kristal logam yang dapat diamati pada eksperimen. Maka dapat diperkirakan terjadi resonansi. Nah, yang ketiga yaitu teori pita.
Jadi, teori ini dikenal dengan logam yang tidak begitu baik menghantarkan listrik yang disebut semikonduktor. Di samping logam yang menghantarkan listrik dengan baik yang konduktor, yaitu konduktor. Nah, sifat logam konduktor ini semikonduktor dapat dijelaskan melalui teori pita. Jadi, teori pita ini ia menggunakan pendekatan teori orbital molekul dan mulai dikembangkan pada tahun 1970. Nah, yang terakhir yaitu metode elektron bebas. Pada tahap awal perkembangan teori logam terutama karena adanya sifat penghantar listrik. Nah, telah disarankan suatu model ikatan logam yang didasarkan pada adanya elektron bebas dalam larik beraturan ion logam positif. Elektron dianggap bergerak dengan bebas mengikuti statistika klasik di seluruh zat padat seperti molekul gas. Kestabilan logam ini terbentuk akibat dari tarikan antara ion positif dan gas elektron. Nah, selanjutnya yaitu tentang reaksi senyawa logam. Jadi, logam-logam alkali mempunyai beberapa sifat fisik, antara lain semuanya lunak, putih mengkilat, dan mudah dipotong. Jika logam-logam tersebut dibiarkan di udara terbuka, maka permukaannya akan menjadi kusam karena logam-logam tersebut mudah bereaksi dengan air atau oksigen dan biasanya disimpan dalam minyak tanah. Jadi, bersamaan dengan semakin bertambahnya nomor atom, maka tingkat kelunakannya juga semakin bertambah. Tingkat kelunakan logam-logam alkali makin bertambah sesuai dengan bertambahnya nomor atom logam-logam tersebut. Sifat-sifat kimia logam alkali tanah dapat diamati antara lain dari reaksinya terhadap air. Reaksinya dengan air menghasilkan gas hidrogen dan hidroksida, serta cukup panas. Reaktivitasnya terhadap air dingin yang semakin bertambah besar dengan bertambahnya nomor logam. Baik, langsung saja materi yang kedua yaitu tentang ikatan hidrogen. Jadi, ikatan hidrogen merupakan ikatan antar molekul yang memiliki atom H yang terikat pada atom yang memiliki keelektronegativan yang tinggi. Nah, ikatan hidrogen ini juga dapat didefinisikan sebagai sejenis gaya tarik antar molekul yang terjadi antara dua muatan listrik parsial dengan polaritas yang berlawanan. Namun, khusus pada air H2O terjadi dua ikatan hidrogen pada tiap molekulnya. Ikatan hidrogen ini mempengaruhi titik didih suatu senyawa. Jadi semakin besar ikatan hidrogennya, maka semakin tinggi titik didihnya. Nah, baik, selanjutnya ada klasifikasi ikatan hidrogen. Yang pertama yaitu ikatan hidrogen intermolekuler. Jadi, ikatan hidrogen yang terjadi pada molekul yang berada atau antar molekul, contohnya itu ikatan hidrogen pada ortonitrofenol dan etil asetosetat. Nah, yang kedua yaitu ikatan hidrogen intramolekuler, yaitu ikatan hidrogen yang terjadi pada satu molekul atau dalam satu senyawa. Contohnya itu molekul air atau H2O. Jadi dalam air terdapat ikatan hidrogen sejumlah pasangan elektron yang bebas pada pusat senyawa. Nah, ikatan hidrogen intramolekuler ini banyak ditemukan dalam makromolekul seperti protein, asam nukleat, di mana ikatan hidrogen terjadi antara dua bagian dari molekul yang sama yang berperan sebagai penentu bentuk molekul keseluruhan yang penting, yaitu ikatan hidrogen antar molekul. Nah, air sebagai dasar kehidupan disatukan dengan ikatan hidrogen sehingga gaya tarik antar molekul polar yang mengandung hidrogen dengan pasangan elektron bebas dari molekul oksigen. Pada ikatan polar setiap atom hidrogen bermuatan agak positif sehingga dapat menarik elektron. Ikatan hidrogen ini menyebabkan titik didih dan titik leleh air tinggi bila dibandingkan molekul lain yang kecil tapi molekulnya nonpolar. Nah, banyak organik karboksilat asam yang membentuk ikatan hidrogen
dimer dalam keadaan padat. Beberapa gugus hidroksil memberikan banyak kesempatan untuk ikatan hidrogen dan mengarah pada viskositas tinggi dari zat-zat seperti gliserin dan sirup gula. Terima kasih atas kesempatan